Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, kita lanjutkan surat Al-Kahfi mulai ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kata Allah, jadi ayat ini, ayat ke-32 ini datang setelah pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu wahai Muhammad. Caranya bagaimana bisa menjadi orang yang sabar menjalani hidup ini? Belajar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali berpaling pandanganmu, kedua matamu dari orang-orang itu. Artinya apa? Menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang mau belajar bersama orang-orang yang susah, orang-orang miskin tetapi mereka istiqomah. Karena berapa banyak orang miskin tapi malah ambiar, malah semakin dia ini imannya ambiar, Islamnya sama. Jadi belajar dengan orang-orang yang hidup dengan serba sederhana, ya, apa adanya, ya, serba artinya cukup, dia tidak bermegah-megahan. Belajar dengan orang-orang tersebut. Sehingga pada ayat 32 ini Allah mengatakan untuk melengkapi perintah itu disebutkan sebuah perumpamaan, sebuah kisah, yaitu wadrib lahum mathala. Dharaba yadribuni dalam bahasa Arab makna aslinya adalah memukul. Tapi kalau daraba yadribu mathalan artinya buatlah sebuah perumpamaan. Mathal ini perumpamaan. Dan Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang diawali dengan mathal. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi banyak dengan mathal, hanya perumpamaan. Kenapa? Orang Arab saat itu hidup dalam perkembangan ilmu sastra yang sangat indah. Ya, orang Arab ini suka bersastra, bikin sastra, ya, bersyair, ya. Maka menjadi mathal. Ini mathal ini kayak semacam perumpamaan, sebuah kisah yang bisa dijadikan sebagai teladan. Mathal, ya, perumpamaan. Mungkin kalau di kita ini ya kayak semacam kata peribahasa atau kata-kata yang indah, yang artinya kata-kata mutiara, kisah-kisah yang mengandung inspirasi, yang mengandung motivasi. Dan dalam Al-Quran ini kisah-kisahnya tidak fiktif, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah motivasi ini semuanya kisahnya adalah non fiktif, artinya betul-betul nyata. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah perumpamaan, yaitu rajulaini, ada dua orang laki-laki. Ya, di mana dua orang laki-laki ini dikabarkan yang satu kafir,
yang satunya mukmin. Ya. Dan dua laki-laki ini ulama beda pendapat, ya. Jadi beda pendapat apakah ini orang yang hidup di masa itu atau yang hidup di masa sebelumnya, yaitu dari Bani Israel. Ya, ini cerita nyata atau bukan, tapi yang jelas ini kisah nyata. Ya. Meskipun ulama ini berbeda pendapat apakah ini dari kalangan Bani Israel atau dari kalangan, ada yang mengatakan dari dua Bani Makhzum, dua orang Bani Makhzum, satunya mukmin, satunya kafir. Ya, nanti insyaallah akan lebih jelasnya di surat As-Saffat, gitu kan. Ya, kita fokus ke surat Al-Kahfi terlebih dahulu. Ya. Jadi Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat perumpamaan. Kenapa? Perumpamaan ini lebih mengena, kesanubari. Ya. Enggak anak kecil sampai orang tua kalau dengar yang namanya kata-kata yang indah, kemudian cerita-cerita yang membangun, ya, itu pasti akan bergetar. Artinya ada ini. Makanya kan ada satu, kalau kata orang barat ini, kalau anak sebelum tidur ini diberikan kisah. Bahkan Islam pun juga mengajarkan anak-anak kita dengan kisah-kisah teladan, kan itu. Ya, supaya anak kita ini terbangun jiwanya, ya, spiritnya dengan kisah-kisah, kan? Kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang tentunya Islami, kisah-kisah yang inspiratif, gitu kan. Supaya kita ini hidup jiwa kita, semangat kita ini dengan kisah-kisah itu. Kalau hanya sebatas motivasi teori, ini barangkali biasa. Akan menjadi hal yang luar biasa kalau dibarengi dengan ada kisahnya seperti ini, ada contohnya seperti ini. Jadi ada dua orang laki-laki ini, yang konon ini dari Bani Israel, dua saudara, dua teman, yang satunya mukmin, satunya kafir. Ja'alna li ahadihima jannatain, kami jadikan kepada salah seorang dari keduanya ini, yaitu orang yang kafir, dua kebun. Jannah ini artinya kebun, kebun yang sangat lebat, ya, yaitu bustan. Kalau istilah lainnya adalah bustan, ya. Kata Allah, kami jadikan, ya, kami anugerahkan kepada si kafir ini, ya, jannataini, dua kebun, min a'nab, dari anggur-anggur. Jadi anggur ini di dalam bahasa Arabnya ainab. Ainab, ya, istilah lainnya adalah al-karam. Komoditi anggur ini adalah komoditi yang istimewa. Jadi anggur ini enggak kayak tanaman yang lain. Anggur ini bisa ditanam artinya di berbagai iklim, cuaca, enggak pandang ini musim apa. Tapi kalau duren, mangga ini kan biasanya kan ada musiman. Ya, kalau mangga itu kan biasanya cocoknya di musim apa? Panas gitu, ya. Atau padi, kita nanam padi itu harus di dataran rendah. Karena padi dataran tinggi dia enggak cocok. Tapi kalau kubis, kol itu dataran tinggi. Ya, dieng itu isinya adalah kubis sama itu kol itu. Jadi ada ini. Jadi anggur ini kenapa disebut sebagai karom? Karena dia ini adalah satu komoditi yang mudah untuk merawatnya, panennya, dan tanamannya ini enggak begitu tinggi, mudah untuk dipanen, ya, dan itu cocok di segala suasana, makanya disebut sebagai karom. Ainab itu sebenarnya udah bentuk jamak yang banyak, tapi di sini Allah jamakkan lagi a'nab, jadi anggur-anggur yang banyak. Jadi si lelaki yang satu ini adalah si kafir ini diberikan oleh Allah adalah dua kebun yang mempunyai anggur-anggur yang sangat banyak. Dua kebun, dua bidang kebun yang sangat luas. Ini anggur, ini berhadapan-hadapan. Wa hafafnahuma, kemudian kami kelilingi, ya, kami buat pagar-pagarnya itu binakhlin, dengan pohon-pohon kurma. Dan pohon kurma ini kan relatif tinggi. Ya, pohon kurma ini, pohon anggur ini paling setingginya itu paling enggak ya seorang dewasa lah, kan gitu kan. Itu tapi kalau kurma kan bisa
3 kali lipatnya. Dan Allah menjadikan tanaman kurma ini, pohon kurma ini sebagai pagar bagi tanaman anggur itu. Jadi ini 2 bidang kebun anggur, kemudian sekelilingnya itu adalah pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Sehingga kita bisa bayangkan ini pagernya pagar hidup gitu loh. Jadi kalau ada angin, ada apa segala macam, ini udah terhalangi oleh apa? Oleh si kurma ini, pohon kurma. Jadi terjaga. Kita bayangkan. Dan semuanya ini adalah 2 komoditi yang menjanjikan. Satu anggur, satunya adalah kurma, pohon kurma. Ya. Dikelilingi itu. Ini 2 kebun anggur dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kedua ladang anggur itu zar'a, ada ladang. Ada tanah seperti itu. Jadi ini bisa kita bayangkan ini ladang kebun anggur, kemudian ini di hadapannya kebun anggur, kemudian di tengah-tengahnya itu ada sebidang tanah ladang, dan semuanya itu dikelilingi oleh pohon kurma yang sangat banyak. Ya. Ini ceritanya adalah orang yang sangat kaya raya. Ya. Karena kita nggak membayangkan waktu itu orang sudah punya pabrik, itu nggak, saat itu adalah yaitu orang punya kebun luas ya, atau dia punya niaga perdagangan, ini masya Allah. Ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kilta ini bentuk muannas dari kila. Kila itu artinya kedua-duanya. Ya, kedua-duanya ini ya. Kiltal jannataini, kedua-duanya kebun itu, yaitu 2 kebun anggur itu, kata ulama Kufah ya, kilta ini menunjukkan jumlah 2. Tapi kata ulama Basrah, kilta ini jumlahnya 1. Tapi ini terbukti di sini kilta ini adalah menunjukkan 2. Jannataini musanna, 2 kebun. Kedua-duanya itu, yaitu kedua kebun itu, yaitu kebun anggur itu, atat ukulaha, memberikan makanannya, artinya memberikan buah-buahnya, hasilnya, memberikan panennya, walam tadlim minhu syai'ah, dan tidak pernah mendolimi kepada si empunya kebun, yaitu orang yang punya kebun itu, si kafir itu, syai'ah, sama sekali. Artinya apa? Nggak pernah gagal panen. Jadi itu nggak pernah gagal panen tuh, selalu sukses panennya. Ibaratnya ini orang bisnis, nggak pernah dia ini mengalami kebangkrutan, sehingga memunculkan kesombongan. Ya, makanya Fir'aun ini sombong, kan? Ya kan? Karena Fir'aun ini ya artinya dia orang yang mempunyai segalanya lah, bisa dikatakan saat itu. Ya. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan di tengah-tengah kedua kebun itu, yaitu kebun anggur itu, nahara, yaitu sungai. Jadi saya ulangi lagi, ini ada 2 kebun anggur berhadapan, di tengah-tengahnya ada sebidang ladang, dan di tengah-tengahnya itu ada sungai. Yang sungai ini bercabang-cabang, kemudian mengelilingi kedua kebun ini, sehingga memudahkan bagi si pemilik kebun itu untuk mengirigasi, mengairi tanamannya, nggak usah capek-capek. Jadi ini sebuah desain pertanian yang sangat canggih waktu itu, karena di tempat yang susah air itu ada orang mempunyai pertanian yang luar biasa. Kalau di kita Indonesia ya masya Allah lah, curah hujan banyak ya. Kalau di Saudi hujan setahun cuman paling 3 kali ya kan. Kalau di kita kan ini udah mau masuk, ini kan Oktober, ini kan sudah mau masuk musim rendeng kan, hujan kan, itu kan curah hujan banyak, makanya subur gitu kan.
Ya ini ada satu tempat yang taruhlah yang curah hujannya ini sangat sedikit. Mungkin ada orang punya tanaman itu yang sangat luas, di tengah-tengahnya ada sungai, yang sungainya ini bercabang-cabang mengitari sampai ke, jadi ketika mau menyirami itu mudah, tinggal ngambil air dari dari sungai tersebut. Jadi ibaratnya orang nih dia jualan dan kemudian sudah banyak pelanggan, dan pelanggannya ini pelanggan yang loyal gitu kan, dan nggak mungkin lah dalam pikirannya ini pelanggannya ini akan berpindah ke lain hati, ya. Ini udah terkenal, ibaratnya ini pedagang makanan terkenal enaknya, langganannya ini bakul, sudah bakul akhirnya karuan, udah pede ini orang semacam ini, ya. Ini desain pertanian yang luar biasa dari si petani ini, dari orang kafir ini. Kemudian apa kata Allah? Wa kana lahu thamarun, baginya adalah buah, dia mempunyai buah. Ditafsirkan oleh para ulama, thamarun ini adalah kekayaan yang sangat banyak. Karena saat itu adalah orang ini dianggap sukses, ya. Saat itu usaha adalah usaha pertanian, karena itu makanan itu pasti akan dibutuhkan oleh banyak orang, ya, samar itu. Dan ada juga yang membacanya sumrun, ya, itu jamaknya, artinya buah-buahan. Makna aslinya samar itu adalah buah, tetapi ini ditafsirkan oleh para ulama adalah kekayaan yang sangat banyak. Dia mempunyai buah hasil dari dari panennya ini yang sangat banyak ini, dia kaya raya. Faqala li sahibihi, maka si kaya ini mengatakan kepada temannya, kepada saudaranya ini yang miskin, wa huwa yuhawiruhu, dan dia mengajak bicara kepada orang tersebut, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, saya lebih banyak hartanya daripada kamu dan saya lebih banyak pengikutnya daripada kamu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang kaya punya pengaruh, pasti banyak pengikutnya. Maaf, dalam tanda kutip, orang-orang yang tidak baik banyak penjilatnya. Karena dia kaya, bisa dimanfaatkan. Dia loyal karena ada niatan tersendiri. Wong sugih itu ibaratnya omongannya itu pasti didengar, apalagi dengan orang-orang yang suka punya kepentingan dengan orang itu. Nah, ini mengatakan nafaro ini maksudnya adalah golongan, kelompok orang. Maksudnya apa? Lebih banyak anaknya, karena itu dibanggakan, keturunan yang banyak, kemudian banyak pelayannya, ibaratnya sekarang banyak karyawannya, banyak orang yang bekerja untuk dia. Kemudian nafaro itu juga banyak pengikutnya yang loyal kepada dia, ya. Jadi bisa kita bayangkan ini orang kaya itu punya pengaruh. Ibaratnya meskipun itu adalah orang yang tidak istiqomah ini pasti tetap banyak ada orang ini. Makanya bagaimanapun ini betul, ketika Talut ini Allah pilih menjadi seorang raja Bani Israel saat itu, Bani Israel protes sama Allah. Qalu anna lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya Allah, bagaimana baginya dia diberikan, dianugerahkan kerajaan, dia menjadi raja, sedangkan kami ini lebih banyak hartanya, kami lebih berhak untuk menjadi seorang raja, dan dia tidak punya harta yang banyak. Maaf, zaman sekarang laupo kayak nyalon di DPR orang ada duit, orang sing gelem milih, bahasa sekarang, ya kan? Dia menjadi seorang pemimpin melu kodra lurah, orang ada duit ra dadi, bahasan itu. Kenapa? Aqalu anna lahul mulku. Dari mana dia bisa mendapat kerajaan? Mana mungkin? Tapi kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, jadi. Ya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia enggak punya harta yang banyak, ya kan? Dan ini kata si kaya ini yang kafir ini mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu dan saya lebih banyak pengikutnya, orang-orang yang percaya kepada saya daripada kamu. Nah, di surat
Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Itu ayat itu turun kepada Abu Jahal, ya. Dia mengatakan, diancam oleh Rasulullah bahwasanya Abu Jahal ini kelak akan, artinya kalau seperti ini dia, model seperti ini, dia akan masuk neraka, nanti akan apa? Selalu jadi bahan ledekan. Jadi Rasulullah ini sering dibully. Ya, bahkan ketika dikatakan di surat Al-Mudaththir itu ada alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Itu kata Abu Jahal, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, penduduk Quraisy, Muhammad yukhawwifuna Muhammad bi jahannam alaiha tis'ata asyar. Muhammad menakut-nakuti kita dengan neraka. Kita ini kalau enggak ikut dia, kita akan masuk neraka. Yang neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Kita ini penghuni Makkah, ini penduduk Makkah ini lebih banyak dari 19 itu. Maka kalau seandainya kita butuh 100 orang untuk ngeroyok satu malaikat penjaga neraka, lalu kita bisa mengalahkan mereka dan kita bisa keluar dari neraka, kata Abu Jahal. Ya, malaikat apa di cek gelut. Ya, ini Abu Jahal, maka betul Rasulullah memberi julukan kepadanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan, bapaknya bodoh. Padahal orang Arab, orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam, orang yang pintar, bapaknya pintar, yang apa, cerdas. Karena sebenarnya Amr bin Hisham, Abu Jahal ini orang pintar sebenarnya. Ide-idenya ini brilian. Kalau lagi kumpul sama orang-orang Quraisy di Darun Nadwa itu paling aktif untuk berbicara. Tapi satu, dia ini tidak mengikuti, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan selalu dengan kedengkiannya, dengan ucapannya yang ingin menghindarkan orang-orang supaya tidak beriman kepada Rasulullah, maka disebutnya Abu Jahal. Jadi aslinya wong pinter, tapi disebut Kanjeng Nabi bodoh, jengkel. Wah, terkenal pinter kok. Abu Jahal itu sebenarnya pintar, Pak. Sebenarnya pintar. Namanya julukannya itu Abul Hakam. Orang-orang Arab menyebutnya Abul Hakam, itu orang pintar. Disebut Abu Jahal sama Rasulullah bodoh, marah, ya kan? Nah ini, jadi sanad'uz zabaniyah itu falyad'u nadiyah. Kata Abu Jahal, ya, kami punya klan yang besar di sini, punya keluarga yang besar, kami punya pembela. Muhammad menakut-nakuti kami nggak takut, karena kami punya banyak orang percaya kepada kami. Maka apa kata Allah? Sanad'uz zabaniyah. Silahkan dia memanggil orang-orang kepercayaannya, kelompoknya dia Abu Jahal, sanad'uz zabaniyah. Tapi kami Allah nanti yang akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi dia punya petarung-petarung, katakanlah orang-orang kafir itu yang tidak beriman, menganggap ini enteng, maka kata Allah, silakan hadapi malaikat zabaniyah, yang malaikat ini besar, ya kan, yang tidak bisa dikalahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya seperti itu. Orang wis sugih, duwe pengaruh, kemudian pengikutnya banyak, dipercaya wong, sombong akhirnya. Ya kan? Kalau dia tidak di jalan yang benar, dia sombong akhirnya. Wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya orang itu, wa huwa zalimul li nafsih, ya. Jadi ceritanya ini kisah si saudara, si mukmin yang miskin ini diajak oleh si kafir yang kaya yang punya kebun luas ini, diajak, tangannya digendeng, ayo. Dan itu dalam riwayat ini disebutkan baru pertama kali melihat kekayaannya. Jadi kalau orang miskin, maaf, tidak artinya tidak siap dengan kesilauan dunia. Orang kalau tidak dia silau dengan dunia, maka biasanya muncul satu keinginan. Paling tidak dia hasud, dia ini dengki.
Ya kan? Dia muncul seperti itu. Maka anggapannya si kaya ini mengajak si miskin dengan harapan ingin meyakinkan. Dan itu baru pertama kali diajak jalan-jalan mengelilingi kebunnya. Ini lo lihat kebunku, sangat luas, subur, ada sungainya. Ya, kamu lihat ini. Lalu di tengah-tengah itu, di saat dia ini sedang melihat-lihat kebun temannya ini, saudaranya ini, dikatakan ana a'azzu minka, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Saya lebih banyak hartanya dan lebih mulia, lebih banyak pengikutnya daripada kamu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia menganiaya dirinya sendiri. Dia berkata, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya yakin, arti saya mengira bahwa kebunku ini tidak akan pernah tidak akan hancur selama-lamanya, tidak akan pernah rusak selama-lamanya, akan tetap eksis, dia akan subur terus-menerus memberikan panen yang banyak. Ibaratnya orang sudah bisnisnya ini sudah mencakar kemana-mana, sehingga menganggap bahwasanya tidak mungkin bisnisnya ini akan runtuh seperti itu. Padahal banyak kisahnya orang-orang bangkrut ini kan, karena dia kesombongannya ini banyak. Dan ini sebagai perumpamaan, ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Orang itu memasuki kebunnya dengan takjub, kemudian menganggap gak mungkin lah ada musibah menimpa saya. Banyak yang percaya sama saya, pelanggan saya banyak, gak mungkin. Seperti tahu kapal yang tenggelam punya Inggris, tenggelam di tahun 1912, Titanic, ya, yang berlabuh di bulan April tahun 1912. Kalau tidak salah 12 atau 14, pokoknya awal abad 20. Inggris waktu itu lagi revolusi industri, bikin kapal terbesar saat itu namanya Titanic. Itu saya baca kisah nyatanya dari laporan-laporan orang itu, yang mana di situ memang ada orang yang mengatakan, ya artinya saking sombongnya itu, artinya Tuhan pun tidak mampu untuk menenggelamkan kapal ini. Dan ini kapal yang paling besar yang pernah dia lihat saat itu, meskipun sekarang sudah banyak kapal-kapal pesiar yang gedenya jauh lebih besar dari Titanic, bisa 10 kali lipatnya ada. Punya pengusaha-pengusaha dari mana itu, Qatar, Uni Emirat itu punya kapal pesiar itu lebih besar, bahkan bisa 10 kali lipatnya. Ya, sombong seperti itu. Jadi dia menganggap nggak mungkin saya ini jatuh miskin, nggak mungkin saya ini bangkrut, mustahil. Dia sombong seperti itu. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan saya tidak yakin kalau kiamat itu akan terjadi. Karena apa? Orang musyrik, ya, orang kafir saat itu, ya. Artinya di sini kalau kebanyakan, artinya kalau Yahudi Nasrani memang dia meyakini hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang musyrik, penyembah berhala yang ada di zaman Rasulullah, mereka ini tidak meyakini hari kiamat. Jadi mereka ini menganggap bahwasanya wa ma yuhlikuna illaddah, tidak ada yang bisa memusnahkan kita, yang membuat kita mati itu kecuali adalah masa waktu yang menjawab. Orang kalau sudah tua mati, selesai, dikubur. Jadi hidup ini sekali. Jadi balasan hidup itu ya ada di dunia itu. Ya. Sehingga dia menganggap kiamat ini masih nggak akan terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menganggap kiamat ini kan, Nabi ini kan diutus oleh Allah, sedangkan kiamat ini seperti wa ana wasa'atu kahatain. Kiamat itu denganku ini seperti apa? 2 jari ini. Kemudian beliau merenggangkan ini seperti ini, artinya aku diutus dan kiamat itu dekatnya denganku ini seperti ini. Karena Nabi akhir zaman,
Artinya berapa tahun lagi wallahu alam, tapi yang jelas di antara tanda-tanda kiamat itu artinya udah banyak, tanda-tanda kecilnya, ya kan? Kalau tanda-tanda besar belum. Ya kan? Nah, ini orang musyrik semakin dia ini banyak Tuhan, artinya punya banyak Tuhan, itu semakin menganggap artinya kiamat ini tidak terjadi. Maaf. Seperti keyakinan orang-orang yang punya keyakinan banyak Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang mempunyai dewa, banyak seperti itu ya. Itu mereka, maaf, kita berbicara ini akidah, reinkarnasi segala macam, itu kan juga menganggap bahwa orang ini butuh reinkarnasi terus sampai dia punya kesempurnaan baru dia masuk surga atau nirwana. Itu menganggap kiamat itu masih jauh, bahkan sampai ratusan ribu tahun lagi. Jadi mereka meyakini itu ada kiamat hancur, cuman masih lama, nggak tahu. Ya kan? Padahal jarak kita dengan para nabi ini kan artinya kan nggak jauh kan? Hanya berkisar masih ribuan. Ya, ada yang 3000 tahun sebelum Masehi, ya kan? Masih ribuan. Ya, tapi saya nggak tahu kalau ada orang nemu dinosaurus kemudian dia bilang masih 10 juta tahun yang lalu, wallahu alam. Ini kan, ya, Allahu alam. Ya. Di situ orang ini menganggap kiamat itu enggak terjadi. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun kiamat itu terjadi dan aku dikembalikan kepada Tuhanku. Dia meyakini, artinya dia meyakini kalau dia punya Tuhan, kan? Saya dikembalikan ke Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, sungguh benar-benar aku akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada yang aku punyai saat ini. Karena apa? Orang kafir, orang yang jauh dari Allah, orang yang diistidraj, menganggap banyaknya harta itu adalah itu anggapan Tuhan sayang sama dia. Jadi kalau ada orang mukmin, orang Islam menganggap dia ini padahal Islamnya biasa-biasa mawon, dia bukan orang yang baik Islamnya, tapi dia terus dia banyak harta, dia dimudahkan karirnya segala macam, banyak anak segala macam, asetnya di mana-mana. Dia menganggap inilah wujud Allah ini sayang sama orang itu. Makanya persis ini kisah ini ya, ayat yang ke-36 ini kata si pemilik kebun itu, kalau seandainya kiamat itu terjadi dan aku dikembalikan kepada Allah, sungguh pasti aku akan mendapatkan bagian yang lebih baik daripada yang aku punya di dunia ini. Padahal apa? Kebalikannya, kalau dia dikembalikan kepada Allah, maka hartanya ini akan menjadi pemberat siksanya nanti di akhirat. Kenapa? Dia sudah diberikan kesenangan-kesenangan dunia dan dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali siksa dari Allah. Maka kenikmatan dunia ini yang dia nikmati itu akan menjadi pemberat siksa bagi orang tersebut. Tetapi bagi dia banyaknya harta itu menunjukkan bahwasanya Tuhan ini sayang sama orang tersebut. Inilah makanya orang mukmin, dia cara berpikirnya, paradigma berpikirnya itu kalau dia diberikan banyak rizki oleh Allah, kemudahan karir, tetap ada kekhawatiran, ya Allah, apa saya ini sudah maksimal ibadah saya? Apa saya ini sudah menjadi orang yang betul, benar, baik? Sedangkan Engkau memberikan banyak kelebihan-kelebihan kepada saya khawatir ya Allah kalau seandainya karunia ini adalah sebagai istidraj yang Engkau berikan kepada saya. Tetapi bagi orang-orang yang itu tidak mau sobudo, ini intinya berarti kalau Allah ini ngasih banyak rezeki itu tandanya Allah sayang. Maka orang yang punya pemikiran paradigma seperti ini, seperti orang tadi, seperti orang yang mempunyai kebun ini, dia anggap bahwasanya itu tanda kasih sayang Allah kepada dia. Padahal dia adalah orang yang sangat sombong dan dia orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lahu sahibuhu, saudaranya ini yaitu si miskin mengatakan, wa huwa yuhawiruhu, diajak bicara itu,
Akafarta billadzi khalaqaka, adakah engkau ini kufur terhadap zat atau Tuhan yang menciptakan kamu, min turab, dari tanah. Maksudnya adalah malaikat Adam, Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kalinya Allah dari saripati tanah, dari tanah liat. Kemudian setelah itu summa min nutfah, kemudian Allah ciptakan manusia ini dari setetes nutfah, air mani, sperma. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min tin thumma ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in thumma ja'alna naslahu min ma'in mahin. Jadi kami jadikan manusia ini pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Kemudian kami jadikan keturunannya ini adalah dari mimma immahin, dari air yang hina, yaitu air mani. Nah, pertama kali diciptakan oleh Allah ini tanah, maksudnya adalah Nabi Adam. Kemudian keturunannya ini dari nutfah. Tsumma sawwaka rajula, kemudian kami sempurnakan menjadi Allah sempurnakan kepadamu, artinya Allah menjadikan kamu ini sempurna menjadi rajula, seorang laki-laki. Yang tadinya adalah tanah, kemudian dari tanah itu menjadi Nabi Adam, ditiupkan ruh oleh Allah. Kemudian Nabi Adam ini menikah dengan Hawa, kemudian keturunannya ini dari dari air mani. Tapi untuk yang Nabi Isa ini tidak dari air mani. Karena apa? Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa ini bagi Allah ini seperti perumpamaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya kun, jadilah, maka terjadi. Ya, karena Maryam ini tidak mempunyai suami, maka perumpamaannya Nabi Isa ini sama dengan perumpamaannya Nabi Adam. Tapi engkau, wahai saudaraku, kata si miskin, Allah ciptakan engkau awalnya, maksudnya adalah ciptakan engkau awalnya dari tanah, maksudnya nenek moyangmu yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, Allah ciptakan beliau dari tanah liat, kemudian tsumma min nutfah, kemudian jadikan keturunannya termasuk engkau, wahai saudaraku, itu dari air mani. Tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah sempurnakan kamu menjadi seorang lelaki yang gagah, yang tegap, yang bisa berdiri tegak seperti ini, menjadi manusia yang sempurna. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian surat Al-Kahfi insyaallah pada kesempatan yang lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.